Lantas bagaimana peluang pasar properti di tengah pelemahan daya beli masyarakat saat ini mengingat pertumbuhan ekonomi 2025 hingga 2026 diperkirakan pemirsa struggling di angka atau di atas 5%. Untuk membahasnya langsung kami sudah bersama narasumber dengan Bapak Toto Lusida selaku Ketua Badan Pembina Organisasi Real Estate Indonesia REI sekaligus tenaga ahli Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP. Selamat sore Bapak Toto. Sudah Selamat sore. hadir studio. Terima kasih sekali untuk kehadirannya kan di studio CNN. Ya. Langsung saja Pak Toto, kami ingin membahas perspektif dari Pak Toto. Bagaimana kemudian peluang pasar properti Pak saat ini? Karena kalau melihat melemahnya ekonomi, daya beli masyarakatnya mulai menurun, apalagi struggling di atas 5% pertumbuhan ekonomi 2025 hingga 2026. Ya, yang pertama dari semua itu bahwa kita itu memang turun karena perang. Oke. Perang itu terjadi bukan hanya di Ukraina, musuh Rusia atau Israel, musuh Palestina, tapi di luar itu juga terjadi perang yang bukan senjata, yaitu perang ekonomi. Itu terjadi di mana-mana, apalagi dengan adanya sistem yang diberlakukan oleh Amerika. Dari situ bikin kacau semua nilai tukar dan ekonomi seluruh dunia, sehingga perlu perbaikan-perbaikan yang sangat signifikan. Untuk itu Indonesia juga melakukan perbaikan. Berapa persen yang akan dicapai oleh Indonesia itu akan kita lihat di akhir tahun. Tapi yang pasti dengan kondisi yang ada sekarang memang kita menurun. Oke. Tapi melihat ada tren positif nih Pak, kita lihat bersama sudah ada pertemuan antara Presiden Trump dengan Xi Jinping, Presiden Tiongkok, menunjukkan hal-hal yang melanjutkan kerjasama tentunya di bidang tertentu. Ini bagaimana kemudian nampaknya ke Indonesia, apalagi di sektor properti Pak, dengan keharmonisan kedua negara tadi? Perkiraan ekonomi makro bahwa Amerika akan jadi menurun kekuatannya untuk nilai tukar. Sehingga apa yang terjadi di Indonesia akan menjadi lebih sehat. Jadi saya juga optimis di atas 5% pertumbuhan. Kenapa? Karena properti itu bisa menjadi andalan investasi kalau pertumbuhannya di atas 6%. Itu optimisme ya? Ya. Akan mencapai 6% ya tahun 2025 ini? Siap. Siap begitu ya Pak ya. Kemudian apa Pak langkah sejauh ini yang dilakukan, strategi yang sudah dilakukan di sektor properti untuk menggairahkan kembali Pak daya beli masyarakat yang turun ini terhadap properti? Jadi gini, yang pertama memang dengan adanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman ini kita punya orang tua sendiri yang fokus di bidang perumahan. Dan itu sudah dilakukan oleh kementerian sehingga saya harapkan dengan kondisi yang ada itu kita bisa menerobos dari regulasi-regulasi yang menghambat. Dan ini sudah dilakukan oleh kementerian termasuk untuk hunian apartemen, untuk rumah subsidi yang hari Minggu nanti akan dilantik para asosiasinya untuk supaya saling ada keseimbangan di antara penghuni, developer dengan penengahnya pemerintah, untuk itu adalah pemerintah daerah. Nah, untuk pelaksanaan semua ini yang belum tersentuh, yang masih diusahakan itu adalah kemampuan dari masyarakat. Baik. Sekarang ini bisa dikatakan 90% bahkan per hari ini itu ditolak oleh kolektabilitas, khususnya masyarakat MBR. Kenapa? Masyarakat MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah. Kenapa ditolak? Karena dia punya pinjol dan pay later. Karena orang menengah ke atas jarang pakai pinjol. BI checking-nya akan terganggu nih Pak ya? Ya, sehingga mereka ditolak karena BI checking itu tadi. Nah, perbaikan ini sedang Pak Menteri usahakan supaya ada fleksibilitas di sini. Beberapa bank sudah setuju dengan negosiasi dengan Pak Menteri, tapi belum semua. Sehingga masih banyak penolakan. Baik itu di segi perumahan, di segi mobil, itu semua ada penolakan. Kebetulan saya juga ada bidang usaha TPK yang di dealer mobil. Di situ juga penolakannya cukup tinggi. Cukup masif gitu Pak ya? Karena mereka yang beli low class car itu terhambat oleh kondisi-kondisi ini. Baik Pak, kemudian Pak Toto, apakah sudah ada upaya menurunkan harga jual? Apakah cukup nanti efektif untuk meningkatkan permintaan Pak? Mengingat suku bunga acuan yang menurun tidak langsung otomatis menurunkan biaya pinjaman atau kredit, Pak Toto.
Menguatnya nilai tukar yang terjadi, kita semua terima kasih dari dunia usaha dan masyarakat, tapi intinya interest itu memang pengaruh. Tapi dalam artian pengaruhnya tidak sepenuhnya asal ekonomi itu roda berjalan dengan baik. Nah, sedangkan kita ini melihat global belum berjalan dengan baik. Indonesia lagi berusaha untuk tetap berjalan konsisten. Baik. Itu tetap ada pengaruhnya. Kemampuan dari masyarakat untuk membeli. Tapi kalau properti tidak pernah kita ada istilah nilai harga jual turun. Oke. Kenapa orang minat investasi di bidang properti? Karena properti nggak pernah turun harganya. Oke. Yang kita lakukan adalah terobosan, mengecilkan unit, Baik, baik. mengefisiensikan tanah, itu yang kita lakukan. Memperkecil unit, kita masuk ke dalam pembahasan itu. Kita putarkan juga grafisnya dipersiapkan oleh tim kami di control room. Grafis soal statement dari Ibu Dirjen begitu ya Pak Toto ya, Dirjen Perumahan PKP Bu Sri Haryati yang menyatakan Pak Toto ada penyesuaian regulasi, ada tambahan fitur baru ya Pak ya, mempertimbangkan pembangunan rumah subsidi berukuran 18 meter persegi dengan luas tanah 25 meter persegi. Ini pertimbangannya, landasannya adalah kita lihat grafik berikutnya untuk putusan MK begitu ya, yang sudah termuat dalam putusan MK nomor 14 PUUX 2012 membuka ruang pemerintah untuk merancang rumah subsidi dengan ukuran lebih efisien selama tetap mengedepankan prinsip rumah layak huni. Ini siapa Pak pengusulnya? Ada fitur baru memperkecil ukuran rumah subsidi. Koordinatornya tetap Pak Menteri Marwarar Sirait. Oke. Tapi dalam artian pengawalannya kita lakukan bersama-sama. Tadi siang kita sudah lakukan go public ke masyarakat untuk melihat bahwa rumah 18 meter itu bagaimana, rumah yang mesanin di luas 21 meter itu bagaimana, jadi yang 2 kamar. Apakah itu rasional, layak huni, secara oksigen juga memenuhi, bukan hanya space. Baik. Itu sudah dilihat semua orang, kurang lebih tadi yang hadir di atas 100 orang, mereka melihat sendiri sebelum Pak Menteri datang. Jadi memang kita kasih kebebasan. Akhirnya semuanya malah sepakat itu bisa dilakukan di kota-kota metropolitan. Seperti Jakarta dan sekitarnya begitu Pak Toto? Ya, Jabodetabek, Surabaya, bahkan Surabaya saya sudah mulai diskusi dengan wali kota, sangat atensif untuk melakukan untuk masyarakat MPR dan milenial. Dapat respon positif dari developer Pak? Oh, dapat respon positif. Tadi seluruh asosiasi yang hadir itu menyatakan sepakat mendukung program ini. Tapi ada, kita dengarkan ya Pak ya, beberapa pendapat masyarakat yang mengatakan nampaknya efeknya nanti ke depan adalah tidak sehat berada dalam ruangan 18 meter persegi rumah subsidi diperkecil ini Pak. Ini responnya bagaimana Pak dari pemerintah? Kita udah ukur berapa space area, berapa oksigen yang dibutuhkan untuk kebebasan dan kesehatan. Kita sudah siapkan semuanya, hitungannya semuanya sudah masuk. Yang megang Bu Dirjen, tapi dalam artian saya sebagai tenaga ahlinya sudah memberikan masukan juga. Dan semuanya sudah diterima dengan baik oleh Pak Menteri. Jadi ide dari Pak Menteri ini sudah bisa terlaksana. Tadi kalau masyarakat mau melihat bisa di Lipo Mall Semanggi, apa itu namanya, Lipo Mall Nusantara kalau nggak salah. Di situ ada contohnya supaya masyarakat tahu. Karena kalau nggak melihat, orang nggak percaya bahwa itu adalah rasional dan bisa diterima. Tapi kan ini banyak ada juga yang mengeluhkan kenapa tidak dengan cara membangun rumah susun subsidi Pak. Karena kalau melihat pertimbangannya harga tanah yang memang cukup tinggi, kenapa tidak mengencarkan rumah susun subsidi? Apakah memang peminatnya sangat sepi saat ini di dunia properti? Jadi gini, di Indonesia itu belum biasa tinggal di rumah susun secara mayoritas. Jadi kita harus pelan-pelan untuk membiasakan, mensosialisasikan kepada masyarakat. Inisiasi itu sudah dilakukan oleh Kementerian Perumahan. Dan kemudian terobosan akan kita lakukan. Seperti kita ketahui, tarif listrik, tarif air di rumah susun dengan di landed itu beda. Lebih mahal di rumah susun. Kami sudah menghimbau ke Pemda, terobosan yang dilakukan oleh Pak Menteri untuk supaya tarifnya sama. Supaya orang itu nggak
ogah tinggal di rumah susun karena mahal. Kemudian nanti tahapan berikutnya masalah IPL. Itu juga kita akan batasi. Oke. Supaya jangan semaunya sendiri menentukan per meter square-nya berapa. Oke. Pak, bisa dijelaskan mungkin Pak, bagaimana kemudian simulasinya nanti jika saya mengambil rumah nih Pak, yang rumah subsidi diperkecil 18 meter persegi, hitung-hitungannya bagaimana Pak ke depan kalau misalkan ambil KPR, konsepnya berapa lama tenor yang akan bisa diambil, kemudian per bulannya berapa nih kira-kira? Kalau tadi saya hitung-hitungan sama Nobu Bank, Oke. kalau 20 tahun dengan nilai jual 107 juta, itu dia ngangsurnya sekitar 670.000 Per bulannya? per bulan. Sekarang kita bayangkan Jakarta, Oke. kalau kita tinggal di kos-kosan, itu udah dialami oleh sopir saya sendiri. Oke. Itu 1 bulan dia bayarnya 1,5 juta. Baik. Ukurannya 3 kali 4, 12 meter. Oke. Ini 18 meter, dia ngangsurnya 600.000, bisa memiliki rumah itu. Punya aset sendiri begitu ya Pak? Punya Ya? aset sendiri. Oke. Pasti banyak sekali peminatnya. Jadi kalau orang tanya kenapa nggak test the water, nggak perlu test the water. Baik. Ini masyarakat butuh sekarang ini. Oke. Kan gitu kan. Baik. Jadi kalau kita butuh, jangan kita, ini juga untuk kaum milenial, saya tambahkan dikit. Kalau kita punya expense living cost, asal tidak pemborosan, itu nggak cukup dengan pemasukan yang kita peroleh. Itu jangan kita mengurangi expense kita. Baik. Itu tidak termotivasi untuk diri kita. Oke. Kita harus bagaimana pemasukan kita bisa melebihi dari living cost atau expense kita yang tiap bulan. Oke. Patokan itu yang harus membangun Indonesia untuk menuju Indonesia Emas. Oke, ini kira-kira nanti draftnya masih dibuat, apakah nanti akan ditampung dalam sebuah wadah undang-undang atau bagaimana Pak dari keputusan Menteri? Keputusan Menteri, tapi Menteri yang ini memang terobosannya sangat bagus. Oke. Dia belum menetapkan draft ini supaya ada masukan dari masyarakat. Oke. Terakhir Pak, apakah nanti juga akan dihapus ya Pak ya rumah subsidi 36 gitu ya, tipe 36 dan juga 60? Oh enggak. Masih tetap ada. Jadi begitu ya, semua Pak? itu adalah pilihan masyarakat, silakan memilih. Oke. Cuman kita menyediakan kecil, kenapa? Karena kemampuan masyarakat Baik. dan keinginan milenial. Jadi milenial kita akan sediakan sendiri dengan clubhouse yang ada. Baik. Untuk yang mereka MBR kita siapkan sendiri. Baik. Dengan kemampuan mereka, dan semuanya tidak akan ada kumuh karena ROW kita buat lebar jalan Baik. 7 meter. Jadi tidak ada kumuh. Oke. Dipastikan ya, Pak ya? Saluran kita tutup dengan box culvert. Jadi jalannya akan lebar. Pak, terakhir Pak, mungkin ini kan di rumah ada selain generasi milenial, ada generasi Gen Z yang menonton saat ini yang mungkin memberikan tips kepada mereka yang akan mungkin pikir-pikir Pak, lebih baik sewa rumah atau beli rumah subsidi ke depannya? Terakhir. Kalau saya, Anda itu supaya tenang hidupnya sebagai keluarga baru. Karena saya juga ngalami, semua orang pasti ngalami. Karena orang tua saya dulu hanya dosen pengajar. Oke. Ya kita mulainya memang dari kecil. Tapi kita harus punya rumah sendiri. Oke. Kenapa? Dengan rumah sendiri kita hidupnya lebih tenang. Bisa memikirkan pendidikan untuk anak-anak, dan kehidupan kita sendiri bisa lebih maju. Oke. Itu tadi ya Pak ya, lebih baik punya aset sendiri begitu ya, ketimbang menyewa milik orang lain. Karena ini mengingat masa depan nanti ke depannya bagaimana hidup bersama dengan keluarga terdekat. Terima kasih atas waktunya di studio Bapak Toto Lusida, Ketua Badan Pembina Organisasi Real Estate Indonesia REI, sekaligus tenaga ahli Kementerian PKP bersama kami Newsroom di sore hari ini. Terima kasih. Pak Toto sudah hadir. Selamat sore. Sore.